Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada yang sepertimu. Perbuatanmu ajaib, rencanamu sempurna, tak berkesudahan kasih setiamu. Perbuatanmu ajaib, oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam breakfast di pagi hari ini. Senang sekali kita dapat mempelajari firman Tuhan setiap pagi. Hari ini kita akan belajar dari Raja Daud. Dia menulis satu Mazmur. Dalam Mazmur pasal yang ke-18 kita akan melihat, sebenarnya kita hanya melihat ayat yang ketiga, tapi saya perlu membaca dari ayat yang pertama supaya kita memahami apa yang akan kita pelajari tentang Tuhan pagi hari ini. Ya, Mazmur pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ayat 3, saudara perhatikan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Wow.
Saudara, pagi hari ini kita akan mempelajari satu predikat Allah atau sifat Allah, yaitu Dia adalah Tuhan Allah kita. Saudara, waktu Daud menulis ini, menyampaikan nyanyian ini, dikatakan bahwa setelah Tuhan melepaskan dia dari semua musuhnya. Dan secara spesifik dikatakan, Tuhan melepaskan Daud dari tangan siapa? Saul. Saul adalah orang yang mengejar-ngejar Daud dan ingin membunuh dia. Tapi kita bersyukur karena Daud mengenal Tuhan sebagai Tuhan Allahnya. Ini berbicara tentang satu hal yang pribadi buat Daud. Daud tidak melihat Allah itu hanya Allah bangsanya, hanya Allah keluarganya. Tapi Daud melihat Allah sebagai Allah pribadinya. Jadi Daud mengenal Tuhan. Dia bukan hanya Tuhan yang berkuasa atas bangsa Israel. Dia bukan hanya Tuhan yang berkuasa atas keluarga ayahnya Daud. Tapi dia juga Tuhan yang berkuasa secara khusus atas pribadinya. Makanya di ayat yang ketiga itu, Daud di sana memberikan satu pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Daud tidak berkata bahwa engkaulah penyelamat bangsaku, engkaulah kota benteng buat orang Israel. Ya, di bagian yang lain dia berkata tentang itu. Tapi secara pribadi terlebih dahulu, dia mengenal Allah secara pribadi sebagai Allah yang adalah miliknya. Allah yang memiliki kehidupannya. Dan dia punya Allah yang sangat besar, yang menjadi gunung batunya, yang menjadi kubu pertahanannya, yang menjadi tanduk keselamatannya. Itulah Tuhan semesta alam, itulah Tuhan atas perjanjian yang kita pelajari di hari Senin dan hari Selasa kemarin. Kita lihat di sini bahwa Tuhan itu memang berkuasa atas segala sesuatu. Dia bukan hanya Tuhan atas perjanjian yang dikenal oleh Abraham. Tapi dia juga adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta yang dikenal oleh Yosua. Dan dia juga Tuhan Allah atas kehidupan kita secara pribadi. Saudara, mungkin selama ini kita hanya mengenal dia sebagai Allah yang menolong keluarga kita. Hanyalah Allah yang berkarya di dalam gereja di mana kita ada. Tapi sudahkah saudara mengenal dia sebagai Allahmu secara pribadi? Sudahkah saudara mengenal dia sebagai penguasa dalam kehidupanmu secara pribadi? Sudahkah saudara mengalami dia sebagai Allahmu secara personal, secara pribadi? Yang tidak dibatasi oleh apapun juga. Yang lain bisa berubah, tapi Tuhan tidak akan pernah berubah bagi saudara dan saya. Wow, saudara, biarlah kita mengerti ketiga hal ini. Dari hari Senin sampai hari Rabu kita belajar hal ini. Besok di hari Kamis dan hari Jumat kita akan membahas hal yang lain untuk mempersiapkan kita masuk di hari Minggu. Tapi saya mau kita mengerti tiga hal ini di hari Senin sampai hari Rabu ini, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa atas perjanjian. Dia juga Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Dan dia juga Tuhan yang adalah pribadi bagi kita. Dia adalah Allah atas kehidupan kita. Dia adalah penguasa atas hidup kita. Secara keseluruhan, kehidupan kita itu ada dalam tangan Tuhan. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Dia mengasihi kita bukan karena yang lain. Dia mengasihi kita karena siapa kita di hadapannya. Saudara, biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita. Dan saya mengingatkan kita, jangan lupa nanti malam ada ibadah tengah minggu. Saya ajak setiap kita beribadah pukul 7 malam melalui YouTube channel kita ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kami boleh belajar bahwa Engkaulah Allah yang adalah Allah yang memiliki kehidupan kami. Dan kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi setiap kami di pagi hari ini. Dan kami boleh mengerti Tuhan bahwa ya Engkau punya banyak sekali sifat-sifat yang sebenarnya sudah ada dalam hidup kami. Sudah kami alami tapi kami belum merasakannya mungkin. Dan kami belum menyadarinya mungkin. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu dalam hidup kami secara sempurna ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak mungkin mampu mengenal Engkau kalau bukan Engkau yang memperkenalkan, menyatakan diri-Mu pada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu bagi setiap kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.